Nah, siap-siap ya. Pasti ini akan menjadi kejutan tersendiri ya. Yaitu di sini ada berita yaitu Cawapres Ganjar telah ditentukan usai Mega berdialog dengan Presiden Joko Widodo. Nah, kira-kira siapa ya? Diketahui pada waktu lalu yaitu Cawapres yang terkuat adalah dari Pak Mahfud MD. Tetapi di sini juga dari berita yang beredar tidak menutup kemungkinan yaitu Cawapres Ganjar adalah dari perempuan. Nah, kalau perempuan ini siapa ya? Pasti juga Anda bertanya-tanya, kira-kira siapa kalau perempuan? Kalau perempuan, saya jadi ingat pada waktu lalu, yaitu bahkan ada pengamat yang menyebut, yaitu Menteri PUPR dan bahkan juga Sri Mulyani cocok mendampingi Ganjar Pranowo. Kira-kira siapa? Kira-kira apalagi di sini ketika Megawati berdialog dengan Jokowi. Kalau saya menerka-nerka ya, yaitu dari Pak Mahfud MD. Apalagi Pak Mahfud MD dulu yaitu Presiden Joko Widodo bahkan juga memilih Pak Mahfud MD sebagai wakil presiden pada pemilihan presiden pada tahun 2019 yang lalu. Diketahui Pak Mahfud MD adalah dipilih yaitu sebagai cawapres dari Presiden Joko Widodo, tetapi entah karena apa di situ ada penolakan dan lain sebagainya, akhirnya yaitu dipilihlah Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai cawapres dari Presiden Joko Widodo pada waktu itu. Nah, saat ini kan memang beda ya, yaitu koalisi dari PDIP itu hanya Hanura dan juga Perindo, alias di situ dari ketiga partai. Jadi di sini menurut saya yang paling dominan memegang kendali dan kemungkinan lagi di situ ketika ada pilihan dari si A, si B, si C, kemungkinan tidak ada yang protes. Berbeda pada waktu lalu ketika tahun 2019. Di situ banyak koalisi mendukung Presiden Joko Widodo pada waktu itu. Jika ada nama cawapres yang ditunjuk, pasti juga ada gejolak di internal. Ketika saat ini Ganjar Pranowo yang hanya diusung oleh 3 parpol, kemungkinan gejolak di internal ketika memilih cawapres bisa diredam lah di sini. Kemungkinan akan mudah lah. Nah, melihat dari waktu lalu yaitu ketika Presiden Joko Widodo menunjuk Pak Mahfud MD, saya berasumsi ya, pasti di sini yaitu ketika Ibu Megawati dan Presiden Joko Widodo berdialog pasti mengerucut ke satu nama yaitu Pak Mahfud MD. Ya, menurut saya Pak Mahfud MD yang menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Walaupun sih entah cawapresnya siapa, saya tetap pilih Ganjar sih. Entah, apalagi Pak Mahfud MD, saya juga setuju banget. Sri Mulyani juga setuju dan lain sebagainya saya setuju. Andika Perkasa saya setuju. Ya, semuanya saya setuju lah. Yang penting capresnya dari Ganjar Pranowo. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Habib Slow, Wagimandip 212. Pak Jokowi jadi salah satu tim penentu cawapresnya Ganjar Pranowo. Piye perasaan ente-ente? Murad Marid, halo, oplak kupluk atau meriang tak terberi. Ya, semoga saja lah di sini segera diumumkan dan bisa menjadi oplak kupluk atau meriang ketika cawapres Ganjar Pranowo diumumkan atau dideklarasikan di sini. Nah, di sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen itu seperti apa ya di sini. Nah, di sini halah sopo ae sing menang yo gajiku nggak naik. Sopo ae sing gagal yo ora ganggu tidurku. Aduh, apa sih ini? Gaspol bib Ganjar yes. OTW cari jamu begelinu. Wes engko ikut oplak-oplok ae sing ono Ganjare Murad Marid. Jadi telunjuk Pak Jokowi tegak lurus ke Pak Ganjar bukan ke Capres 08 toh. Walaupun pendukung 08 sudah pasang baliho Pak Jokowi segede-gede gajah. Pak Jokowi lebih memahami siapa yang pas buat mendampingi Pak Ganjar untuk meneruskan pembangunan di negara ini. Saya yakin pilihannya adalah tidak jauh dari kriteria wapres sekarang, entah itu struktural atau kultural, karena basis suaranya menjadi rebutan saat ini. Kalau menurut saya yang paling tepat Pak Mahfud MD, apalagi dilihat dari rekam jejak Pak Mahfud MD, menurut saya sangat bagus sekali ya ketika memimpin di kementerian. Nah, bahkan pada waktu lalu yaitu ada berita yang menyebut yaitu cawapres Ganjar bisa Mr. X, bisa juga MRSX. Nah, di sini bisa jadi dari perempuan ya. Kalau perempuan menurut saya ya Sri Mulyani yang paling cocok, atau malah dari Mbak Puan Maharani ya, atau mungkin juga Mbak Yeni Wahid, karena ketiga perempuan tersebut adalah perempuan yang hebat sekali
Atau mungkin bisa saja Ibu Khofifah Indar Parawansa juga bisa saja terjadi di sini. Nah, bahkan yang paling menarik yaitu dari sini, yaitu bahkan dari pengamat Menteri PUPR dan Menkyu cocok jadi cawapres Ganjar. Ya, saya setuju juga dari Kementerian PUPR di sini, Basuki Hadimulyono dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ya, kita ketahui di tangan beliaulah yaitu Republik ini bisa sampai saat ini ya, pembangunan di mana-mana dan bahkan juga Indonesia saat ini juga lolos dari resesi. Di sini pengamat politik Ujang Komarudin menilai Menteri PUPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani memiliki kecocokan sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Kalau dua nama tokoh yang disebut masuk bursa cawapres menurut saya cocok-cocok saja. Bagus-bagus saja, katanya dihubungi pada 11 September. Ujang menjelaskan Basuki adalah kader PDIP Perjuangan dengan sosok sederhana dan juga jujur. Karakteristik itu disebutnya cocok dengan kriteria dari PDIP. Pak Basuki kader PDIP, dia generasi tua dan tidak menjadi ancaman di PDIP. Kalau Hadimulyono dicawapreskan, ya cocok saja, pas untuk PDIP, ujarnya. Di sini sementara Sri Mulyani merupakan tokoh perempuan yang bergelut dan punya keahlian di bidang ekonomi, sehingga keduanya bisa cocok mendampingi Ganjar Pranowo. Namun secara kans, Ujang menilai Basuki punya peluang besar menjadi cawapres pendamping Ganjar. Basuki disebut Ujang lebih bisa diterima PDIP. Ya, menurut saya apapun itu, cawapres pendamping Ganjar Pranowo menurut saya ya sangat bagus sekali lah. Dari berita ini, yaitu bahkan cawapres Ganjar siap diumumkan. Nah, di sini pasti membuat dakdikdukser ya, yaitu cawapres Ganjar itu siapa? Kemungkinan dari lawan-lawan politik dari Ganjar Pranowo bertanya-tanya, siapakah gerangan yang menjadi pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024? Entah itu Pak Mahfud, dari kelima kandidat pada waktu lalu yaitu Erick Thohir, Pak Mahfud MD, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan lain sebagainya. Nah, di situ akhirnya mengerucut, diketahui Ridwan Kamil dan juga Sandiaga Uno di situ tereliminasi dan bahkan juga AHY. Nah, akhirnya yang mengerucut di situ menurut saya Erick Thohir dan juga Pak Mahfud MD ya. Dari sini siapa yang terkuat ya di situ. Kalau misalkan dari Erick Thohir menurut saya juga bagus lah. Apalagi juga menakodai di Kementerian BUMN menurut saya juga bagus, dan bahkan juga ketika menjadi ketua umum PSSI menurut saya juga bagus, dan bahkan juga pesepak bolaan Indonesia saat ini juga sudah diakui apalagi di kepemimpinan Erick Thohir ya besok akan menggelar Piala Dunia U17. Jadi memang sangat bagus semua lah kandidat dari cawapres Ganjar Pranowo di sini. Ya, apapun itulah untuk Pilpres 2024 semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.